ada rasanya, ada mentul-mentulnya atau gimana, kita terjadi pengenoman atau pemeleotan, melenyok, ngelinting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat New Channel. Kali ini, di kesempatan kali ini, kita mau membahas pisau Sadapinus ya guys. Nah, di sini kita siapkan dua pisau Sadapinus. Di antaranya kita menamakan yang satu ini paten, yang satu ini rakitan. Di antara dua pisau ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang namanya pisau paten, kayak kita namain pisau paten ini, pisau ini kalau udah kita masukin ke gagang kayu kayak gini, di sini kita kasih besi atau kayu atau sejenis apapun yang bisa masuk, terus ini sudah nggak bisa dicabut. Dan yang satu ini namanya pisau rakit. Rakit itu bisa dilepas, bisa dimasukkan lagi. Ini pisau rakit. Nah, langsung saja kita awali dari pembahasan yang pertama, dari pisau paten. Apa sih kelebihan dari pisau paten yang ini? Pisau yang sejenis ini kelebihannya, dia kalau kita ngomongin bagi yang pemula ya, kalau yang udah berprofesional kita nggak berkomentar, tapi kita di sini bikin video ini untuk pemula biar kayak pemula tidak kebingungan. Nah, kalau pisau yang sejenis ini, kayu gagang ini namanya gagang kan, bikin gagangnya ini kalau pemula itu tidak terlalu kesulitan bikin. Tapi kalau yang sejenis ini bagi yang pemula mau bikin kayak jadi itu agak kesusahan. Karena apa? Dia harus benar-benar cari kayu satu yang agak bengkong, letter L atau siku kayak gini, kayunya pun harus kuat. Ini yang harus dicari terlebih dahulu, kayunya susah. Satu, kayunya susah. Dua, bikinnya susah. Kalau yang ini kayunya mudah, bikinnya agak lumayan mudah. Jadi udah jelas kan, yang ini kelebihannya bikin gagangnya ini bagi pemula itu agak lumayan mudah. Kalau yang satu ini bikin gagangnya agak lumayan rumit. Dan langsung saja kita ke pembahasan yang kedua. Kelebihan dari pisau yang paten kayak gini, kelebihannya kalau menurut kita, versi kita, kalau menurut kalian mungkin udah beda lagi ya, tapi karena ini menurut kita, ini pisau kan kalau kita udah kerja di hutan, udah kerja di lapangan, pisau itu kan kalau nyadap pinus itu kan dari atas ke bawah. Misal contoh kayak gini kan. Nah, kayak gini. Tapi terkadang kita itu butuh dari bawah ke atas. Itu kalau kita namanya cengkok atau cengkokan. Nah, kita membahas cengkokan, kalau pisau kayak gini bikin cengkok dari bawah ke atas, cengkokan ini pisau ini sangat enak, terlagi kuat sampai full tenaga. Biasanya pisau yang sejenis ini dia sangat kuat, tidak rawan patah. Ini yang kelebihan pisau yang sejenis ini. Dan kekurangan dari pisau yang jenis rakit, dia kalau bikin cengkok bisa, cuman kalau terus menerus dibikin cengkok full tenaga, buat pasang talang full tenaga, kebiasaan kita itu, kebanyakan kita dan kawan-kawan kebanyakan yang rawan patah di area sini, yang sini yang tidak kuat dia rawan patah. Dan selanjutnya kita membahas dari kelebihan yang pisau rakit. Tadi kita udah membahas yang kelebihan pisau ini. Sekarang kita membahas yang kelebihan pisau rakit. Apa sih kelebihannya? Kelebihan dari si pisau rakit ini, kalau pisau
pisau sadapinus, kita ngomongkan ini pisau sadapinus, dia ini kan pisau butuh kuat sekalian tajam. Nah, di permasalahannya kalau pisau itu udah terlanjur dipasang di gagang kayak gini, terjadi pengenoman atau pemeleotan, melenyok, ngelinting, ya apa namanya ya Bang? Ngelinting ya, apa namanya sini kalau dia terbalik ini, ngelinting. Kalau pisau yang kayak gini udah terlanjur kita pasang, terjadi pengenoman penyepuhan, kita sepuhnya mudah. Cukup ini dilepas, lihat ya sobat, ini cukup dilepas kayak gini. Nah, dilepas kayak gini, terus kita tinggal bakar. Enggak perlu kita ngancurin gagangnya, enggak perlu bikin gagang lagi, cuma butuh ini yang kita bakar. Enggak, ini yang bakar enggak perlu, yang dibakar ini kita cepuh lagi. Ini kelebihan dari pisau rakit. Dan yang pisau kayak gini, ini kekurangannya kayak buat penyepuhan, kalau udah terlanjur dipasang kayak gini, terjadi pengenoman atau rompal, itu kan biasanya butuh disepuh ulang. Ini harus hancur, kebanyakan gagang yang padan ini hancur, dia harus dibikin lagi. Ini kekurangan dari pisau kayak gini, harus bikin lagi, karena nggak mungkin ini dibakar ini nggak kebakar, kayaknya nggak mungkin. Kayak kebanyakan kalau ini dibakar pasti ini kebakar, karena bakarnya harus sampai merah mongah. Dan tersendiri dari pisau kayak gini, kalau kita punya pisau yang kayak gini, kini bisa diganti beberapa pisau. Contoh ya, ini yang pisau tadi kita pasang di sini, kita lepas. Kalau seandainya ini ada terjadi problem, masalah atau ada permasalahan di pisau, kalau kita punya pisau cadangan yang sejenis kayak gini, bisa kita pasang di sini. Enggak perlu pakai yang ini lagi, bisa pakai yang cadangan, asal sejenis kayak gini ya, ukuran sama, bisa kita langsung pakai masukin, langsung bisa bekerja lagi. Ini keuntungan, keenakan yang dari segi rakitan. Dan selanjutnya, di kelebihan pisau yang sejenis kayak rakitan ini, kelebihannya kalau bagi menurut kita, kalau menurut kalian itu mungkin beda ya, tapi kalau menurut kita sama kawan-kawan yang udah pakai, kita tahu kalau pisau yang sejenis ini yang biasa udah pakai, kalau dipakai buat kerja harian full ya, kalau ngomongin yang paling kerjanya ada 1 jam sampai 3 jam setengah hari, kita nggak permasalahkan kan. Tapi kalau yang pekerja kayak sadapinus full, berangkat pagi pulang sore, itu kan tenaga full. Kalau yang pakai yang sejenis ini biasanya itu ya capek ya, namanya orang kerja ya capek, cuman tidak terlalu capek banget. Ya capek tapi tidak terlalu capek, istilahnya itu di tangan nggak terasa begitu capek lah, ya capek tapi tidak terlalu pala kalau yang sejenis ini ya. Tapi kalau yang sejenis ini, kalau biasanya kita pakai dan kawan-kawan di lingkungan sekitar kita pakai, kebiasaan mereka merasakan itu capeknya itu ya di atas yang pakai kayak gini. Yang ini itu biasanya kalau full harian, capeknya itu sangat terasa dia. Karena apa? Karena kita pun belum tahu apakah karena yang ini mungkin ada rasanya, ada mentul-mentulnya atau gimana, kita belum tahu ya. Tapi yang istilahnya kita ngomongin yang kita rasain aja lah. Kayak yang ini yang enggak terlalu pala capek, ya capek tapi tidak pala. Tapi yang ini capeknya yo luar biasa kalau ngomongin kerja full pagi sampai sore. Dan inilah pembahasan dari awal sampai segini, semoga kalian pahamkan apa yang kita terangkan.
Dan di penjelasan video ini dari kita, bukannya kita sok tahu atau sok keminter, bukan ya sob. Di sini kita sama-sama saling berbagi informasi, sama-sama berbagi pengalaman. Ini pengalaman kita, kalau mungkin di pengalaman kalian sahabatku semuanya mungkin berbeda, karena setiap setiap rasa orang itu beda-beda, nggak mungkin sama. Orang kita ngerokok aja, kalau yang satu ngerokok merah rasanya enak, yang satu nggak enak. Yang satu ngerokok kuning katanya enak, yang satu nggak enak. Itulah contohnya. Yo guys, ya mudah-mudahan bermanfaat ya sobatku semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar kita semangat membangun channel ini, dan semoga bermanfaat bagi kita, khususnya bagi pemula penderek pinus ya guys. Dan dari video ini kita tutup, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.